Coba bayangkan, ada sebuah buku pengembangan diri, ditulisnya jauh di abad ke-11, tapi disusun dengan logika yang super presisi, sampai-sampai ilmuwan komputer modern mengklasifikasikannya sebagai sebuah algoritma. Keren kan? Nah, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu teks teologi paling memukau dalam sejarah, yaitu Minhaj al-Abidin karya Al-Ghazali. Kita akan lihat bareng-bareng gimana panduan spiritual kuno ini secara menakjubkan bisa berfungsi layaknya algoritma logika yang ketat untuk mencapai pencerahan diri. Oke, agenda kita hari ini simpel aja. Kita akan mulai dari memahami krisis spiritual sang penulis, lalu masuk ke kerangka 7 lembah, memetakan algoritmanya, mengeksplorasi sistem pemicu dan kegagalannya, sampai melihat warisan modernnya. Langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, krisis spiritual sang cendekiawan. Biar benar-benar paham sistem ini, kita harus kenalan dulu sama arsiteknya, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, tokoh luar biasa yang sering dijuluki Hujatul Islam. Beliau ini bukan orang sembarangan loh. Di tahun 1091, beliau udah jadi profesor brilian di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Bisa dibilang ini puncak dunia akademis pada masa itu. Tapi, nah ini yang menarik, di tahun 1095, pas lagi di puncak karir dan dikelilingi kehormatan, beliau tiba-tiba kena semacam krisis eksistensial dan mental yang mendalam. Beliau mutusin buat ninggalin posisi bergengsi dan kekayaannya, lalu mengembara cuma buat mencari satu hal, kepastian mutlak. Beliau sendiri pernah mendeskripsikan gejolak ini dengan sangat indah. Beliau bilang, kehausan untuk memahami hakikat esensial dari segala sesuatu memang merupakan keanehan dan karakteristik khas saya sejak awal karir. Jadi emang udah bawaan lahirnya, beliau ini kritis banget. Pencarian kebenaran ini begitu intens, sampai-sampai beliau mulai meragukan indranya sendiri. Beliau sadar kalau sekedar logika standar dan dogma akademis itu nggak cukup. Beliau butuh pengalaman langsung untuk memurnikan jiwanya. Lanjut ke bagian kedua, kerangka 7 lembah. Nah, setelah bertahun-tahun berjuang dan mengisolasi diri di Damaskus, Yerusalem, dan Mekah, Al-Ghazali akhirnya menemukan kedamaian. Solusinya ini dituangkan dalam mahakarya terakhirnya, Minhaj al-Abidin, yang artinya jalan para ahli ibadah. Beliau mengklaim kalau cara beliau menyusun pengetahuan di buku ini tuh benar-benar teknik baru yang belum pernah dipakai sebelumnya. Ini bukan sekadar buku kumpulan nasihat ya, ini adalah sebuah kurikulum langkah demi langkah untuk menavigasi sulitnya mencapai kesempurnaan ibadah yang beliau ibaratkan seperti melewati 7 lembah. Perjalanannya dimulai dari 6 lembah pertama. Urutannya begini, mulai dari ilmu dan marifat, lalu berlanjut ke taubat, melewati lembah godaan, mengatasi penghalang, menemukan pendorong, dan menaklukkan hal-hal perusak. Poin yang sangat krusial di sini adalah Anda nggak bisa melompat-lompat, sama sekali nggak bisa. Anda harus secara berurutan menaklukkan setiap persyaratan di satu lembah dulu, baru sistemnya ngasih kapasitas buat Anda bertahan di lembah berikutnya. Dan kalau berhasil melewati itu semua, ini membawa kita ke tahap ke-7, yaitu pujian dan syukur. Ini adalah tujuan akhir, semacam garis finish dari kurikulum self-help spiritual ini. Ketika seorang praktisi udah sukses ngelewatin semua rintangan, menata niatnya dan membersihkan ibadahnya dari hal-hal perusak, barulah mereka tiba di titik syukur yang benar-benar murni kepada Sang Pencipta. Masuk ke bagian ketiga, memetakan algoritma spiritual. Terus mungkin Anda mikir, apa hubungannya teks kuno ini sama teknologi zaman sekarang? Nah, ternyata logika berurutan dari ke-7 lembah ini tuh luar biasa ketat. Sampai-sampai para peneliti ilmu komputer memodelkannya secara presisi sebagai sebuah finite state machine. Diagram abstrak di layar ini dengan sangat cerdas mengilustrasikan gimana perpindahan antar tahap spiritual atau makom bekerja persis banget kayak putaran state di sistem komputasi. Anda cuma bisa pindah ke tahap berikutnya kalau kondisinya udah terpenuhi. Kalau gagal, ya Anda bakal tertahan dan ngulang di putaran yang sama. Hal yang benar-benar bikin geleng kepala dari pemetaan ini adalah ngelihat gimana teks spiritual yang tebelnya ratusan halaman bisa diterjemahkan jadi diagram sistematis kayak gini. Anda bisa lihat simpul-simpul dari initial state turun menuju ilmu, lanjut ke tobat, dan seterusnya yang persis mencerminkan kerangka aslinya Al-Ghazali. Setiap lembah di sini bertindak sebagai sistem requirement yang sangat kaku. Benar-benar nggak ada ruang buat ambiguitas. Bagian keempat, pemicu dan kegagalan sistem. Sama layaknya algoritma komputer yang tangguh, sistem ini juga secara aktif memperhitungkan user error alias kesalahan penggunanya. Coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri ada sistem pemicunya, dan di kanan ada peta tahapan secara keseluruhan. Anda perhatikan deh garis-garis yang melengkung balik ke atas itu. Nah, itu adalah failure loops atau putaran kegagalan. Contohnya nih, pas di lembah tobat.
Kalau seseorang lakuin tobat yang nggak terus, sistemnya bakal mendeteksi dan nggak ngizinin adanya transisi. Sistem langsung memicu respons kegagalan dan maksa pengguna buat balik lagi ngulangin prosesnya. Ini tuh benar-benar proses debugging spiritual. Dan bagian kelima, warisan modern yang bertahan lama. Kerangka kerja dari abad ke-11 ini bukan cuma peninggalan sejarah yang berdebu ya. Ini adalah buku manual yang masih dipraktekkan secara aktif sampai hari ini. Dampak pemikiran Al-Ghazali ini luar biasa besar, terus-terusan diterjemahkan dan dikaji oleh para filsuf dan teolog di seluruh dunia. Bukti nyatanya, karya-karyanya selalu dicetak ulang lintas generasi, seperti edisi bahasa Inggris klasik yang satu ini, untuk ngejawab kebingungan moral manusia yang memang dari dulu sampai sekarang selalu relevan. Biar makin kebayang betapa universalnya sistem ini, kita bisa langsung ngebandingin istilah ilmu komputer, bahasa Inggris yang dipakai akademisi tadi, sama istilah bahasa Indonesia yang sekarang dipakai sama penerbit lokal, contohnya Kalam. Knowledge jadi ilmu dan ma'rifat, repentance jadi tobat, impediments jadi godaan-godaan, santai praise yang jadi pujian dan syukur. Pada dasarnya, ini adalah software spiritual yang sama persis, cuma dijalankan pakai bahasa pemrograman manusia yang beda aja. Nah, ini dia fakta praktis yang paling mengejutkan sekaligus bikin senyum. Anda tahu nggak? Anda bisa mendapatkan algoritma spiritual yang sedalam ini yang bisa mengubah hidup di toko buku Indonesia manapun saat ini cuma dengan uang Rp60.000. Bayangin aja harga yang super murah untuk sebuah panduan yang khusus dirancang buat menyelamatkan jiwa dari krisis langsung dari pemikiran cendekiawan jenius 9 abad yang lalu. Dan akhirnya, ini membawa kita ke penutup ulasan kita. Al-Ghazali nyiptain sistem ini bukan cuma buat dibaca sambil lalu, tapi buat kita eksekusi sendiri di kehidupan nyata. Dengan melihat 7 lembah tadi, ilmu, tobat, godaan, penghalang, pendorong, perusak, dan syukur, pertanyaan buat Anda sekarang adalah, kalau hidup Anda ini diibaratkan sebagai sebuah algoritma yang lagi berjalan, kira-kira Anda lagi nyangkut di state atau tahap sistem yang mana nih? Lembah mana yang lagi nahan Anda buat transisi ke level berikutnya? Coba deh direnungkan. Terima kasih udah menyimak ulasan materi kali ini, dan sampai jumpa!